Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth Nabila Hani, kelas 11 IPA 4. Di sini, saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering dikenal dengan NKRI adalah sebuah negara kepulauan besar yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Negara ini dihuni oleh jutaan penduduk yang cukup heterogen. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Pada saat proklamasi kemerdekaan, Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain. Karena memang sebelum proklamasi, pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia. Maka, tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi adalah di tanggal 29 April 1945, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang digagas oleh pemerintah Jepang. Sebelum akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima diledakkan oleh bom atom. Tidak mau terpuruk dengan peristiwa tersebut, Jepang terus mencoba menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hingga akhirnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun, peristiwa memilukan kembali menimpa Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki kembali diledakkan dengan bom atom. Hal tersebutlah yang membuat Jepang akhirnya bertekuk lutut dan menyerah pada sekutu. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, demi memanfaatkan momen tersebut, pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Awalnya ia dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian terjadilah peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Di bawah ini adalah gambar saat Soekarno membacakan teks proklamasi dan gambar saat bendera merah putih dikibarkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang 1945 yang menandai terbentuknya NKRI di bawah pimpinan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Berikut isi teks proklamasi yang telah dikonsep oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.